Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Jami Nurul Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayah yang diberikan Allah kepada kita sekalian, hingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat fardu subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pula kita hari ini insyaallah sudah memasuki hitungan ke-17 Ramadan 1443 Hijriah. Berarti kita sudah masuk di putaran 10 yang kedua, yang berarti masih ada separuh lagi perjalanan Ramadan yang akan kita jalani. Tentu bagi setiap kita hari ini bisa merasakan setelah kita menjalani proses amaliyah Ramadan yang dari hari pertama sampai dengan hari ini, kita bisa merasakan perubahan yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Karena memang Ramadan ini dikehendaki mampu merubah situasi, kondisi, keadaan masing-masing pribadi kita, secara khusus orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi amaliyah Ramadan yang kita jalani itu adalah merupakan proses tahapan demi tahapan untuk menghantarkan diri kita kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi yang terbaik itu butuh proses. Tidak sekali jadi. Harapan kita secara manusiawi iya. Kalau berdoa kepengen langsung dikabulkan. Kalau berusaha kepengen langsung sukses. Itu naluri kemanusiaan pasti. Apa-apa yang kita kerjakan selalu saja berhasil. Tapi mesti kita ingat, keberhasilan, kesuksesan, apa yang ingin kita raih butuh proses, butuh tahapan demi tahapan. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dia turunkan itu tidak kepada Rasulullah, tapi ke Lauhil Mahfuz, dari Allah diturunkan ke langit bumi, itu serentak menurut para ulama kebanyakan, bahwa Al-Quran itu blek diturunkan ke langit dunia. Nanti secara bertahap, berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah dari langit bumi.
tahapan ini memakan waktu yang sangat lama dan panjang, karena nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan di dalam risalah yang diemban Rasulullah Muhammad SAW. Kita kenal surah yang pertama diturunkan, Iqra. Dan para ulama kebanyakan juga berpendapat terakhir itu adalah surat Al-Maidah. Nah, proses yang dilakukan itu adalah tahapan-tahapan secara beransur-ansur, mengajarkan kepada kita bahwa proses ini mesti harus kita lewati. Ada bagian-bagian tertentu, ada orang-orang tertentu yang memang merasakan tanpa proses banyak. Itu juga tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesuksesan orang itu tidak terlalu dia bersusah payah tiba-tiba dia dapat. Ada juga yang seperti itu. Tapi tetap saja secara sunnatullah kehidupan ini butuh tahapan dan proses demi proses. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Selama Rasulullah mengemban risalah dakwah. Kalau Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun dan meninggal atau wafatnya Rasulullah kurang lebih 63 tahun, berarti ada jeda waktu setelah 40 sampai 63 kurang lebih 23 tahun. Maka selama kurun waktu 23 tahun itulah proses tahapan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Jadi hampir 23 tahun. 10 tahun beliau berada di Mekah dan kurang lebih 13 tahun berada di Madinah. Makanya kita kenal ayat-ayat Al-Quran itu ada Makkiyah dan Madaniyah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang Al-Qur'an kesempatan ini. Al-Qur'an itu merupakan pedoman, rujukan pijakan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an jangan dianggap bacaan biasa. Tapi dia merupakan pedoman kita, petunjuk kita, yang tidak sedikit orang boleh jadi karena dia belum tahu, belum paham, sehingga Al-Quran itu menjadi sesuatu yang belum begitu berarti di dalam kehidupan. Padahal Al-Quran ini kompas, pedoman kita. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah sudah katakan zalikal kitabul la raib wa fihi hudal lil muttaqin. Dia merupakan petunjuk. Analoginya Bapak Ibu, kalau sekiranya Al-Quran ini biasa-biasa saja di dalam kehidupan kita, atau tidak lebih dari sekedar bacaan-bacaan biasa, maka tidak ada kekhususan untuk kita memprioritaskannya. Padahal kalau pabrik mobil, apakah dia merek Suzuki, apakah dia Honda, atau apalah mereknya, maka pasti pabrik yang akan mengeluarkan produksinya ini sebelum digunakan, dia akan juga rancang petunjuk penggunaan supaya pemakai, pembeli, konsumen itu tidak asal memakai, tidak mengira-ngira, tapi dari awal itu sudah diberikan petunjuk. Bagaimana mobil baru kalau dia keluar dari pabrik, dari awal-awalnya itu sudah ada petunjuk-petunjuk yang disajikan oleh
pabrik. Ya sekarang-sekarang saja kita paham ya. Tapi pada hakikatnya setiap produk yang akan dikeluarkan itu pasti dibarengi dengan petunjuk. Petunjuk inilah sebagai pijakan, sebagai rujukan agar kita tidak salah di dalam menggunakannya. Mobil baru biasanya dirayang dulu, tidak langsung diisi banyak penumpangnya, kan begitu biasanya. Cek olinya, cek minyaknya, remnya, bannya, hampir semua komponen kita diberikan rujukan itu. Jangan salah-salah. Bahkan bahan bakarnya juga tidak sembarang kita isi. Tidak kita baca petunjuk, ini minyaknya apa? Masukin solar, padahal isinya premium misalnya nih. Ya sudah, apa yang terjadi dengan mobil kita? Jalan mungkin jalan dia, tapi tidak begitu lama. Nah, analogi ini samalah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang tahu persis bagaimana manusia melakukan kehidupan ini, bagaimana kita melakukan seluruh aktivitas. Allah yang tahu. Belum adanya kita, Allah sudah tahu. Maka karena ayat Allah yang maha tahu, dia berikan rujukan, dia berikan pedoman. Diturunkanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk kita sebagai seorang muslim. Maka sudah semestinya kalau sudah ada petunjuk dan rujukan, itulah yang menjadi acuan kita. Karena kalau kata Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah yang sudah menjadi wasiat beliau kepada umat ini, insya Allah tidak akan tersesat selamanya. Ini yang kita menjadi pegangan teguh kita. Nah, proses inilah Bapak Ibu yang mau tidak mau harus kita jalani. Tidak sekaligus proses yang kita jalani itu menghantarkan diri kita apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Seorang mahasiswa saja kalau dia ingin mendapatkan nilai IP 4 itu prosesnya luar biasa. Dia harus bersiap sedia dengan segala tenaga pikirannya, mencurahkan segala kemampuannya dengan berbagai macam proses yang memang dia harus lewati. Seorang pedagang kalau dia ingin sukses, ingin laris, ingin berhasil, prosesnya juga tidak sekedar-sekedarnya saja. Makanya orang-orang sukses pasti akan beda dengan orang-orang yang tidak sukses. Allah ini sudah menyiapkan semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang sekaligus keagungan bagi kita umat Islam yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad kekasih Allah. Kita beruntung sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diprioritaskan dibanding dengan umat-umat yang lain. Bersyukur kita. Nah, sehingganya kalau kita sudah meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang merupakan sekaligus mukjizatnya daripada Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang dikatakan sebagai rujukan, yang dikatakan sebagai pedoman, maka tidak ada pilihan lain. Mesti kita harus berinteraksi secara terus-menerus dengan Al-Quran ini. Nah, makanya di dalam bulan Ramadan ini ada orang-orang yang punya planning. Beberapa kajian lalu saya sudah menyampaikan bahwa setiap kita itu minimal punya planning. Tidak bisa 1 kali hatam, 2 kali hatam. Tidak bisa 2 kali, 3 kali. Balik Pak ya.
Ya setidak-tidaknya dibukalah lembaran demi lembaran itu. Membaca, mentadaburi, dan nanti pada akhirnya berupaya untuk mengimplementasikan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Al-Quran ini dijamin oleh Allah sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Ada banyak orang-orang yang berupaya untuk melencengkan isi kaidah, tapi Allah jaga. Inna nahnu nazzalna lahafizan. Jadi jaminan Allah terhadap Al-Quran sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW ini akan terus berlaku sepanjang zaman. Kita sering mendengar, kita akan menemukan ada Quran-Quran yang tidak sesuai, insya Allah langsung akan ditemukan. Siapa yang berkehendak? Allah yang jaga. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu dari sekian banyak keindahan Al-Quran pemilihan kata yang tidak bisa kita samakan dengan redaksi lain. Al-Quran ini merupakan inspirasi yang tidak pernah habis. Berapa ribu, juta, boleh jadi triliun ya. Judul-judul buku yang dikaji, yang dibuat, yang dikarang oleh para ulama, inspirasinya Al-Quran. Orang bisa bicara satu ayat tak pernah tuntas-tuntas, tidak pernah habis. Saking apa? Saking memang luasnya ilmu Allah, pengetahuan Allah. Jadi kalau kita bandingkan ilmu yang kita miliki dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah, sedikit saja yang diberikan kepada kita ini. Bahkan kata Rasulullah, kalau kita ingin membandingkan ilmu kita dengan ilmu Allah, celupkan jari kita ke laut samudra, lalu kita angkat jari kita, maka sisa air yang kita celupkan ada di telunjuk, itulah ilmu manusia. Sementara samudra, itulah ilmunya Allah yang tidak berbatas. Ini juga mengisyaratkan kepada kita, sehebat apapun yang kita miliki, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jangan merasa kita paling pintar, merasa paling hebat. Nah, biasanya semakin banyak kita belajar, semakin kita menyadari betapa ilmu kita ini dangkal, betapa ilmu kita ini sedikit sekali. Ya. Pemilihan kata atau diksi yang disampaikan oleh Al-Quran itu berbeda dengan kalimat-kalimat yang dibuat oleh manusia. Sampai hari ini tidak pernah terjadi. Di zaman Rasulullah pernah ada yang ingin menandingi untuk membuat semacam Al-Quran, tapi tidak bisa. Makanya di dalam pemilihan kata, susunan kalimat sungguh luar biasa. Begitupun kalau kita mendengarkan, ya, seindah apapun lagu yang dinyanyikan, tapi begitu dilantunkan kalam-kalam Allah ini berbeda. Ya, mungkin kalau kita mendengar lagu menyamankan juga bagi setiap orang-orang ya, apakah pop, dangdut, apalah ya, tapi tidak bisa disamakan dengan bagaimana lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dengan keindahan kalam-kalam itu, yang begitu dalam makna-makna yang ada terkandung di dalamnya, yang begitu luas, begitu kita kaji dan kita uraikan, dan yang pasti akan bisa menenangkan daripada pikiran, memberikan kedamaian hati. Tapi kalau lagu-lagu yang dibuat dan diciptakan oleh manusia, yang artinya tidak beriringan dengan lagu-lagu yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan kontras. Senang secara pikirannya, tapi akan muncul kegundahan di belakangnya. Tapi beda dengan Al-Quran. Semakin kita melazimkan untuk membaca, menghayati, mentadaburi,
maka semakin menguatkan hati kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya yang dapat memberikan ketenangan, ketentraman dan kedamaian di dalam hati kita. Semakin banyak kita berinteraksi, semakin besar pula untuk mendatangkan kedamaian dan ketenangan serta ketentraman di dalam hati kita. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keindahan dalam pemilihan kata ini benar-benar tepat, indah dan sesuai dengan keadaan. Itulah Al-Qur'an. Misalnya urusan dunia. Urusan dunia itu Allah menggunakan lafaz berjalan. Tapi kalau Allah mengajak kepada urusan akhirat, Allah itu menggunakan lafaz berjalan cepat. Tapi giliran bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berjalan, tidak boleh berjalan cepat, tapi apa? Kata Allah, berlari. Saya ulang Bapak Ibu, penggunaan kalimat dan kata dalam Al-Quran, lafaz yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau sudah urusan dunia, Allah menggunakan lafaz berjalan. Tapi kalau urusan berpastabihul khairat, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, itu bersegera, kita berjalan cepat. Beda Pak ya? Berjalan dengan berjalan cepat. Kalau berjalan itu pasti kita bisa tafsirkan, oh santai saja. Kenapa mesti santai? Urusan dunia. Nah hari ini kan kita terbalik. Urusan dunia kita ini berlari kencang, sekuat-kuatnya. Saya sering membuat kata itu, kalau sudah urusan dunia, manusia yang terjebak kepada syahwat dan urusan dunia, hubud dunia, yang berkelebihan cinta kepada dunia. Kita bukan dilarang cinta kepada dunia, tapi jangan sampai berlebihan. Orang-orang yang berlebihan terjebak kepada cinta dunia, hubud dunia, itulah yang menyebabkan kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Dia tidak pernah tahu waktu dengan keadaan. Dia kejar terus dunia. Dia sangka kalau dunia ini semakin dia kejar, maka semakin banyak dia raih. Padahal tidak. Semakin kita kejar dunia ini, semakin dia menjauh. Apa maknanya? Dunia ini tidak pernah akan kita miliki Bapak Ibu. Semakin kita kencang mengejarnya, semakin dia jauh. Apa tanda-tandanya? Usia kita pasti makin tua. Kemarin-kemarin seperti kita masih remaja, seperti anak-anak. Hari ini bapak-bapak yang sudah 40, 50, Pak Rusli 50, 60 usia Pak ya, kayak berasa anak SMA aja perasaan Pak ya. 56, 56 Masya Allah. Usia 50, 60 hari ini kayak berasa kita masih SMA saja, ya kan Pak? Apa yang menyebabkan seperti itu? Kesenangan, kesenangan dunia. Makanya orang yang menjadi semangat melakukan aktivitas itu hubud dunia, cinta kepada dunia. Tetapi salah menempatkannya. Dia sangka kalau mengejar dunia semakin kencang dia merasa akan memiliki. Tidak. Apa kata Allah? Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, kata Allah. Jadi yang namanya dunia ini tidak pernah memuaskan kita sampai kapanpun. Nah orang-orang yang terjebak menyangka cinta kepada dunia itu dia akan miliki, tidak. Sampai kapan kita puas dengan dunia? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Nanti setelah di liang kubur baru yang namanya puas kita terhadap dunia. Udah diciumkan tanah di hidung kita, baru kita puas dengan dunia. Nah mumpung itu belum terjadi, saat kita sadar seperti ini, mari kita batasi diri kita. Kita rem-rem cinta kita kepada dunia. Silahkan kita kejar. Kita kepengen jadi orang kaya, kita punya kepengen pangkat jabatan kedudukan, monggo silahkan. Tapi bukan menjadi tujuan dalam hidup ini. Kita kejar dunia hanya sebatas menjadi media dan alat. Untuk apa? Untuk kita berlari mengejar
akhirat. Jadi urusan dunia Allah menggunakan lafaz berjalan, santai saja. Tapi bukan santai dalam artian bermalas-malasan ya. Karena ada juga orang salah menafsir, oh rezeki itu datangnya dari Allah. Santai saja bro, enggak juga. Karena kesuksesan itu juga mesti tadi yang saya sampaikan ada proses. Tapi yang ingin kita bicarakan itu kalau orang sudah terjebak kepada dunia yang dia kejar, dia sangka akan mendatangkan segala sesuatu yang menjadi keinginannya, tentu tidak demikian. Begitu Allah bicara tentang untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tidak boleh berjalan kata Allah. Allah gunakan lafaz berjalan cepat. Ya. Berjalan cepat. Jadi kalau sudah majelis taklim Ramadan seperti ini, ada kajian-kajian berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tidak boleh lagi kita berjalan. Sudah harus berjalan cepat. Ambil bagian di mana porsi kita, di mana kemampuan kita. Tidak mesti kita harus bisa ini, bisa itu, tapi pasti Allah memberikan potensi yang ada di masing-masing diri kita. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu ada kelebihan, pasti dia punya kekurangan. Begitu ada kekurangan, pasti Allah akan ada lebihkan di sisi-sisi lain. Itu yang mesti harus kita sadari. Makanya kita jangan juga terlalu minder dengan kehidupan ini, tapi jangan juga selalu kepedean. Kita ambil tengah-tengahnya. Karena apa? Karena potensi yang kita miliki Allah sudah siapkan. Tinggal kita cari di mana potensi kita. Nah, begitu Allah berbicara tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, ambil porsi kita. Yang tidak boleh kita santai, yang tidak boleh kita berjalan, tetapi berjalan cepat kata Allah. Tapi urusan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu, maka Allah menggunakan lafaz sesegeranya. Tidak boleh lagi berjalan, tidak boleh lagi berjalan cepat, tapi Allah katakan berlari kita kalau sudah Allah bicara tentang taubat kepadanya. Nah, ini peluang kita di dalam bulan Ramadan ini untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat sebenar-benar kita bertaubat. Jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Kalau sudah melakukan kesalahan demi kesalahan, tumpukan dosa maksiat yang terus-menerus kita lakukan, lalu kemudian didatangkan Ramadan tidak bisa menghapuskan semua itu, maka ini kata Rasulullah di bahasan pertama pernah kita bahas, orang-orang yang merugi ketika Ramadan dihadirkan lalu kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Imanan wahtisaban. Jadi kita melakukan amaliyah Ramadan, kita melaksanakan puasa, itu bagian daripada untuk menjadikan peluang kita menjadi orang-orang yang bertaubat. Semoga Allah akan memberikan ampunan. Nah, kalau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan redaksi berlari kencang kita. Kenapa demikian? Karena Allah sudah tahu kapan kita ini akan diambil oleh Dia. Tapi tidak diinformasikan kapan. Makanya urusan usia kita tidak pernah tahu. Bisa 50, 60, 70, ya paling lama 100 tahun lah. Itu sudah jadi manusia langka kan. Kalau sudah ada usia 100 tahun. Maka Allah menggunakan lafaz berlari kalau sudah bertobat ini. Artinya sinyal sudah diberikan oleh Allah. Kenapa kita tidak melakukan taubat sebenar-benar taubat dengan menyegerakan diri untuk bertobat kepada Allah? Khawatir kalau belum bertobat lalu kemudian Allah panggil kita. Karena yang namanya meninggal dunia, yang namanya wafat, yang namanya tutup usia, tidak pernah Allah itu menunggu tunggu si taubat dulu, enggak. Kalau begitu ya enak manusia. Kalau begitu nantilah
umur 70, 80 baru mau ke masjid, baru mau tobat, baru majelis taklim, baru baca Al-Quran. Justru saat-saat seperti kita masih segar bugar, punya kesehatan yang prima, itu makanya salah satu jaminan yang dilindungi dari kiamat itu adalah pemuda yang tergantung kepada masjid. Bukan orang tua katanya. Karena orang tua itu memang harus sadar diri ya. Kalau ada orang tua juga belum sadar-sadar, semua na'udzubillah. Tidak dikehendaki yang demikian. Jadi kalau sudah urusan bertobat, Allah memerintahkan kepada kita berlari secepatnya untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini peluang kita, masih ada separuh perjalanan Bapak Ibu. Mari kita munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita, doa-doa kita di dalam bulan Ramadan yang kata Allah dan Rasulnya, doa-doa dalam Ramadan ini pasti akan dijawab dan diijabah oleh Allah, maka manfaatkan. Apalagi nanti masuk ke 10 yang terakhir. Jangan kita menjadi orang-orang yang gugur. Ya, kita bersyukurlah masjid kita ini, Masya Allah. Senang melihat jamaahnya penuh terus. Terlepas apakah mukimin atau musafir, yang jelas masjid kita penuh. Ini suatu kebanggaan juga bagi pengurus yang sedang memberikan pelayanan terbaik ya. Karena ini merupakan sebuah lingkungan yang memang mesti harus kita bangun. Saya selalu meminjam analogi pabrik Coca-Cola atau minuman lah. Itu dari pabrik dimuat dia ke mobil box itu, lalu mobil box ini keluar, singgah dia ke warung, turun minuman ini. Berapa harganya Pak? Sprite, Coca-Cola atau minuman kaleng itu 5.000 ya, kalau singgah di warung, dijual si penjual warung 5. Terus dia lanjut lagi, mobil box ini kemana? Ke supermarket. Turun. Berapa harganya Pak? Kalau sudah swalayan, yang tadi di warung biasa 5.000, begitu di swalayan ini jadi 8.000. Karena dia dimasukkan ke kulkas, jadi minuman dingin, maka menjadi 8.000. Mobil box ini terus lagi berjalan. Diantar kemana? Diantar ke hotel. Berapa harganya Pak? 70.000. Padahal produknya sama, mereknya sama, diantar mobil yang sama. Ke warung 5.000, nanti ke swalayan jadi 8.000, begitu diantar ke hotel 70.000. Kenapa sampai jadi mahal Bapak Ibu? Kalau tamu hotel ingin minum, para penyajinya langsung mengantarkan. Diambilkan gelas, pakai baki, pakai lepek, gelasnya dikasih es batu, baru dituangkan ke tamu, disodorkan. Sama rasanya Pak, yang di warung itu sama, nggak beda dia. Tapi apa yang menyebabkan menjadi 70.000? Lingkungan Bapak Ibu. Lingkunganlah yang menjadikan ada value, ada nilai. Maka lingkunganlah yang mesti kita kondisikan. Semakin kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah peluang kita untuk menjadi baik itu besar. Saya sering meminjam, malu dululah dengan sesama manusia. Walaupun tujuan malu kita itu kepada Allah, tapi proses tadi, orang dah mau sholat tapi akhirnya malu sholat dia. Apalagi malu dengan saudara, malu dengan tetangga, malu dengan mertua, malu dengan menantu, malu macam-macam rasa malu sesama manusia itu ada saja. Enggak apa-apa. Walaupun ini sambil dibenahi, karena rasa malu dan rasa takut serta khawatir serta harapan kita itu bukan kepada sesama manusia, tapi hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu, mukjizat Al-Qur'an bisa saya simpulkan dari materi kita pada hari ini. Giliran dunia cukup dengan berjalan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan,
kita berjalan cepat, urusan tobat berlari untuk menyegerakan diri kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi yang 3 pekan mengisi di bulan Ramadan ini, mohon maaf lahir dan batin karena ini season terakhir ya. Mungkin ini yang terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan kita ada pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi jika ada kesalahan, ya, kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas apresiasi dan penghargaan pengurus kepada saya untuk bisa mengawal di 3 Selasa di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan juga kepada seluruh jamaah. Dan kelak kalau Bapak Ibu berada di surga lalu Daud tidak ada, tolong tanyakan dan cari mana Daud. Dulu pernah mengisi kami di Darul Falah. Panggil ke surga bersama Bapak. Mudah-mudahan semuanya kita nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.